Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Awalia Wael, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Para Hikmah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang salam dan istisna, yang dimana ini adalah salah satu tugas yang dibawa oleh dosen kami, yakni Pak Hartas Hasbi, SE MAK. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yakni pengertian salam dan istisna, di mana salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Pembahasan kedua, yakni dasar hukum salam dan istisna. Dasar hukum salam terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadaitum bidainin ila ajalim musamman faktubuh, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dasar hukum salam ini sudah tertera pada surah Al-Baqarah ayat 282. Sedangkan dasar hukum istisna terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, di mana ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa ini adalah dasar hukum dari adanya jual beli di dalam Islam. Kemudian pembahasan ketiga, yakni syarat dan rukun salam. Rukun salam yang pertama ialah pembeli atau musalamah, adanya penjual atau musalah ilahi, adanya ucapan atau sigah, adanya barang yang dipesan. Sedangkan syarat salam ialah pembayaran dilakukan dengan kontan, emas, atau perak, ataupun logam. Kemudian, komedinya harus dengan spesifikasi yang jelas. Waktu penyerahan harus ditentukan, dan kemudian penyerahan uang dilakukan dalam waktu di dalam satu majelis. Kemudian, syarat dan rukun istisna. Rukun istisna sama seperti dengan rukun salam, yang dimana di dalamnya ada pembeli, penjual, ucapan, dan barang yang dipesan. Sedangkan syarat pada istisna ialah barang atau masnu dan kemudian harga. Kemudian perbedaan salam dan istisna. Yang pertama, objek transaksi dalam salam merupakan tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan istisna berupa zat atau barangnya. Kemudian, dalam kontrak salam ada jangka waktu tertentu, sedangkan istisna tidak berlaku. Kemudian, kontrak salam bersifat mengikat, sedangkan istisna tidak bersifat mengikat. Pembahasan selanjutnya yakni praktek istisna dan salam di dalam perbankan syariah. Yang pertama, praktek salam. Praktek salam dalam teknik perbankan syariah berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dengan pembayaran di mika dari pihak satu atau nasabah satu dan dijual kembali kepada pihak dua atau nasabah dua, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama
atau salam paralel. Secara teknis, perbankan syariah istisna termasuk bagian dari jual beli dan mirip dengan salam atau jual beli pesanan. Akad istisna diperlukan karena kebutuhan masyarakat memesan barang, persyaratan kriteria, atau spesifikasi tertentu. Bank menjual lagi barang pesanan tersebut kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang memikat, istisna paralel. Dan penjelasan tentang salam dan istisna dari saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.